Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi, Jernih Berpikir Nyata Berkarya. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sedekah tetapi bukan harta. Loh, sedekah apa? Yaitu sedekah pemikiran. Kita tahu bahwa sedekah pemikiran itu adalah hal yang umum sebenarnya orang tahu, tetapi apakah kita tertarik untuk memberikan atau mengamalkan seperti itu? Nah, karena orang umumnya melihat harta itu adalah menjadi sumber sedekah, dan memang dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak perintah untuk kemudian kita bersedekah dalam konteks harta, walaupun di situ ayatnya wa mimma rozaqnahum, dan dari apa-apa yang Allah berikan sebagai rezeki kepada mereka yunfiqun, mereka menginfakkan. Nah, sahabat kalian, apa yang menarik? Kok sedekah pemikiran ini penting? Nah, sedekah pemikiran di sini adalah untuk kita memberikan kontribusi intelektual, ide atau saran yang bermanfaat untuk kebaikan bersama. Nah, kalau kita mau mengamalkan sedekah pemikiran, kalau dalam konteks langsung man to man, ya, manusia kepada manusia, kita perlu teman, kita perlu partner, karena tidak mungkin kita sedekah pemikiran dalam konteks langsung, tidak ada orang lain yang kemudian bisa berinteraksi dengan kita. Nah, dalam kata yang lain, sedekah pemikiran ini memungkinkan kita untuk menerapkan yang namanya dialog atau bahkan merangsang terciptanya sinergi dan kolaborasi kebaikan-kebaikan. Nah, sebenarnya ketika Islam mendorong kita untuk silaturahim, di situ adalah wadah untuk kita bisa melakukan tukar tambah pemikiran. Dan upaya itu muncullah kesadaran untuk melangkah lebih lanjut. Kita tahu semua perubahan berangkat dari ide, dan ide yang kita sumbangkan itu idealnya membawa satu manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sahabat kalian, sedekah pemikiran butuh orang lain, ya, tidak bisa sendiri. Kemudian dengan kita berupaya untuk terus-menerus melakukan atau mengamalkan sedekah pemikiran, terutama di era sekarang, maka kita akan terus-menerus tertarik untuk melihat apa ya isu yang datang, dan memang berita hari ini silih berganti begitu cepat. Hari ini kalau bicara tentang berita, ada polisi membunuh polisi, polisi membunuh anak SMA, anak SMA membunuh ayah dan neneknya, melukai ibunya, dan seterusnya. Nah, apa yang kemudian kita lihat dari fakta itu? Ya tentu saja kita perlu berpikir, dan pikiran yang kita tata, pikiran yang kita konstruk melalui tulisan ataupun narasi tertentu, yaitu kita sampaikan, ya, kita sampaikan kepada publik, barangkali ada yang memerlukan atau bahkan itu relevan. Nah, lebih dari sekedar itu, orang yang mau ya sedekah pemikiran itu biasanya mudah untuk bahagia. Ya, teorinya dalam ilmu neuroscience itu ada otak melepaskan hormon kebahagiaan seperti dopamin. Itu kalau kita mengeluarkan aspirasi, pikiran, pendapat, dan seterusnya. Nah, kalau kita telusuri lebih penting, lebih dalam, Ustadz Hofat itu ketua DPW Hidayatul Aceh itu mengatakan tadi malam bertemu dengan saya bahwa Islam itu agama yang menghendaki pemikiran manusia hidup. Jadi kita memang dituntut untuk banyak berpikir, dan ayat-ayat Quran soal itu banyak sekali. Nah, kembali pada soal kebahagiaan, tadi malam juga saya ketemu beberapa teman-teman duduk bersama diskusi tentang riset, tentang politik, termasuk bagaimana kita menempa diri secara dakwah di media sosial. Nah, ketika hampir adzan maghrib itu saya lihat semua wajahnya berseri-seri. Semuanya telah menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya, pengalamannya, dan tentu saja mereka ingin ada diskusi semacam itu lagi untuk kemudian menjadi sarana berbuat lebih jauh seperti itu. Nah, yang terakhir sahabat kalian, kita tentu saja perlu
untuk terus-menerus mengasah pikiran kita agar bisa kita sedekahkan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Menyeru ke jalan Tuhan dengan hikmah, jelas itu butuh ilmu, pemikiran. Apalagi menghadirkan pelajaran yang baik termasuk berdebat dengan cara yang terbaik. Nah, siapa yang bisa mengajak orang kepada jalan kebaikan dengan hikmah dan pelajaran jika bukan orang-orang yang gemar menuntut ilmu dan sedekah pemikiran? Semoga kita termasuk di dalamnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.